Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam tauhid dan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin teman-teman yang berbahagia, dengan sangat antusias sekali, saya Siti Halimatu Sa'dia Ali yang tentunya akan memandu acara kajian yang pada malam hari ini. Semoga acara ini menjadi momen yang penuh berkah dan kebersamaan bagi kita semua. Baik, perkenalkanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjut dengan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Menempati rangkaian acara yang ketiga adalah sambutan yang akan disampaikan oleh co-founder Madifadun Academy. Acara keempat ialah acara inti pemaparan materi. Acara yang kelima adalah sesi diskusi tanya jawab. Acara yang terakhir adalah doa dan penutup. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai insan yang beriman dan bertakwa dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah. Marilah kita buka bersama dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, untuk mengawali kajian malam ini, langsung saja marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Ion. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Ion. Baik, beranjak ke acara ketiga, marilah kita dengarkan bersama sambutan oleh Kak Dharma selaku co-founder dari Ma'rifatun Academy. Kepada beliau kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat malam waktu Indonesia. Salam sejahtera semuanya. Salam hormat pada terkhusus ya kepada narasumber kita pada kesempatan kali ini yang sangat spesial, yaitu Ustadz Mansur Nazaruddin. Beliau ini merupakan orang yang sangat luar biasa, pernah menjadi top Asia dalam aksi. Itu sebagai dai muda kebanggaan Indonesia tentunya. Salam hormat Ustadz Mansur dari saya, Dharma, selaku co-founder dari Ma'rifatun Academy. Syarafna bima'rifatikum wa nashkuru lakum bisyukril jazil di hadhil fursah al-mubarakah was-sa'idah insyaallah. Kepada jajaran media partner yang hadir pada kesempatan kali ini, tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya pada tim saya di balik penyelenggaraan event kita ini. Ada Kak Sa'dia, ada Kak Syarifah, ada Kak Ocha, ada Kak Dian, ada Ustadz Dion. Alhamdulillah, eksistensi daripada Ma'rifatun Academy sebagai cikal bakal awal mula akar ya pusat studi keilmuan, dan kedepannya akan ada kajian-kajian pemikiran Islam. Kami telah memulai berkomitmen selama 1 tahun ke belakang untuk terus menyelenggarakan program-program yang kita mengkaji setiap dasar keilmuan Islam. Baik itu kita mengkaji ilmu alat ya, seperti nahwu, sorof, dan lain sebagainya. Kemudian kita mengkaji kitab-kitab dasar dalam fikih ibadah, fikih muamalah, beserta bidang keilmuan lain. Mungkin sedikit informasi Ustadz Mansur. Jadi sebetulnya Ma'rifatun Academy ini bukan komunitas hijrah. Jadi kalau misal kita bilang komunitas hijrah, hijrah itu sudah seharusnya kita lebih baik berkomunitas ya. Tapi di sini kita mengambil inti langsung daripada hijrah itu sendiri, yaitu pembelajaran. Maka kita namakan akademi, bukan sekedar community. Nah, awalnya pengen Ma'rifatun Community, tapi menurut saya kita lebih menekankan kepada akademiknya, agar teman-teman lebih serius belajar di setiap bidang keilmuan Islam. Karena tiada dinamakan hijrah kalau tidak ada pembelajaran yang serius. Ya, belajar mungkin bercanda teman-teman ya, tapi ingat tujuan kita harus ingin menjadi lebih baik, ingin menjadi hamba Allah yang sejati. Tujuan kita belajar ya tak lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Demikian perkenalan singkat Ustadz Mansur terkait dengan Ma'rifatun Academy. Adapun tema yang akan kita bahas nanti teman-teman disampaikan langsung oleh pemateri luar biasa. Saya berpesan, ya, saya selaku co-founder berpesan kepada teman-teman semuanya, khususnya media partner, ya, jangan ada yang keluar masuk. Nanti pemahamannya tidak utuh. Nah, silakan saksikan nanti ya. Kita akan bahas apa sih? Ya, kita akan membahas ya bagaimana sih fenomena-fenomena yang merupakan efek daripada krisis adab dan akhlak. Ya, jadi kita pasti ngerasain, ya, kita pasti ngerasain atau tidak mungkin kita ngerasain. Kita merasakan krisis adab dan akhlak kita, sehingga menyebabkan apa? Karena krisis adab dan akhlak, sehingga muncul banyak sekali masalah, banyak sekali fenomena di ragam dinamika masyarakat Indonesia, baik dari segi seorang dai yang menyampaikan risalah syariat, ataupun dari segi objek yang diajarkannya, ya, murid-muridnya. Nah, mungkin banyak sekali sekarang itu orang yang berbicara agama, tapi mungkin dia belum siap, tapi sudah nekat, ya kan? Nah, kemudian ketika ditanya jamaah, asal jawab seperti itu.
Jadi bukannya misal bilang maaf saya izin ya, nanti saya cari dulu terus saya jawab. Tapi kebanyakan orang sekarang berdakwah itu nekat. Nah, kemudian dari sisi jamaah juga harus pintar mencari guru. Ya, mana guru yang tepat, mana komunitas yang tepat, sesuai dengan tangga keilmuan dan bidang keilmuan. Saya harap Ustadz Mansur ya selaku orang ya, aktivis kemudian praktisi dakwah yang pastinya sudah melalang buana ya kemana-mana. Saya harap Ustaz Mansur mungkin bisa menjawab fenomena-fenomena yang kita rasakan saat sekarang ini ya untuk perbaikan evaluasi dunia dakwah Indonesia ke depan yang harus diperhatikan oleh setiap dai ataupun jamaah yang akan mengundang pembicara. Demikian besar harapan kami Ustaz agar Ustaz dapat berbicara, menyampaikan gagasan-gagasan dan solusi ya, karena kita mengangkat tema berdasarkan krisis yang terjadi. Dan semoga dengan forum ini juga semakin mempererat silaturahmi kita serta semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam bissawab. Saya Dharma Setiadi, co-founder dari Marifatun Academy, mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Mansur atas kesediaannya, para tamu undangan beserta media partner dan teman-teman semuanya. Stay tune. Ya, siapkan alat tulis, duduk baik-baik, simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam 24 jam. Silahkan Kak Sadia. Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Dharma atas sambutannya yang Masya Allah banget ya teman-teman. Baik, selanjutnya memasuki ke acara inti ialah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Sebelum menyampaikan materinya, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Nama lengkap beliau adalah Ustadz Mansur Nazaruddin, pendidikan yang pertama dari Hidayah Babu Salam Alubili Rayek Hidayah Darul Mujahidin. Sosial media beliau adalah IG, bisa di-follow teman-teman, yaitu Mansur _aksi_official, dan TikToknya juga Mansur _aksi_official. Baik, teman-teman, langsung saja kita simak materi yang akan dibawakan oleh beliau. Pada sesi ini kita membagi ke dalam 2 sesi. Sesi pertama pemaparan materi selama 45 menit. Sesi kedua merupakan sesi diskusi, yakni tanya jawab selama 15 menit. Baik teman-teman, sudah hadir di hadapan kita semua narasumber kita yang sangat luar biasa. Kepada Ustadz Mansur, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal wujuda bi Muhammadinil Mahmud wastafahu fakana khaira mab'usin wa khaira maulud wa atamma makarimal akhlaq. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمنية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من اندرجت نبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال الله تعالى في القرآن الكريم
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخرى إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه وشبك أصابعه. أما بعد. Yang kita muliakan bersama para ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mutaqaddimin, mutaakhirin yang muktabar di sisi Allah sebagai sirajam munira bagi kita semuanya. Takrim kita bersama kepada founder ataupun ketua daripada Ma'rifatuna Academy, dan juga tak lupa pula ta'zim wa takrim kita bersama kepada moderator, juga kepada qari, dan teristimewa kepada para teman-teman sekalian, sahabat, ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah. Baiklah, mungkin tadi moderator menyampaikan kepada saya untuk menyampaikan materi barangkali 45 menit. Sebenarnya bisa saya sampaikan 45 menit. Cuman karena kita mulainya pun agak telat, kemungkinan saya akan bahasnya setengah jam, karena saya pun jatah ngajarnya jam 9. Ya, ngajar anak-anak di sini. Tapi nggak apa-apa. Saya lebihkan waktunya, nanti saya naik. Berarti sekitaran jam 9:20 lah. Ya, barangkali bersama teman-teman di sini 50 menit atau 45 menit lah. Baiklah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, tentunya kita akan membahas tentang permasalahan yang ditulis pada tema, yaitu krisis akhlak dan adab. Sebelum saya bahas panjang lebar tentang masalah adab dan akhlak, terlebih dulu kita ketahui apa maksud daripada adab dan juga apa maksud daripada akhlak. Apakah adab dan akhlak itu sama ataupun ada perbedaan antara keduanya? Ya, maka yang pertama yang akan saya jelaskan adalah adab. Adab. Apa maksud daripada adab? Adab adalah sikap moral ataupun nilai kemuliaan yang dihasilkan dengan proses pendidikan ataupun dengan proses pembelajaran. Maka banyak ulama-ulama terdahulu, sebelum beliau mempelajari ilmu, terlebih dulu ulama-ulama terdahulu mereka mempelajari adab terlebih dulu. Bahkan ada ulama-ulama terdahulu mereka mempelajari adab 15 tahun, 20 tahun. Sedangkan menuntut ilmu cuma 10 tahun. Mengapa demikian? Karena sebagaimana dalam hadis yang masyhur kita dengarkan ataupun kita lihat di kitab-kitab, sabda Nabi SAW, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Mengapa dalam kalimat tersebut dituliskan dengan kalimat fauqa? Tidak di Tentu jawabannya fauqa dan ala itu sangatlah berbeda. Kalau seandainya dalam hadis tersebut dituliskan dengan ala, al-adabu ala al-ilmi, maka tinggi adab di atas ilmu. Apa namanya? Al-adabu fauqa ilmu, adab di atas ilmu. Tingginya adab di atas ilmu itu hanya sebatas kalau seandainya ditulis dengan kalimat ala. Tapi dalam kalimat tersebut dituliskan dengan kalimat fauqa. Artinya apa? Tingginya adab di atas ilmu itu sangat luar biasa. Tinggi sekali adab. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita perlu yang namanya adab. Tentu kita beradab kepada kedua orang tua kita, beradab kepada guru-guru kita. Begitu juga adab sesama teman kita. Maka itu perlu. Kemudian yang kedua,
yaitu akhlak. Apa sih pengertian daripada akhlak? Akhlak adalah sifat nilai kemuliaan yang dihasilkan dengan proses ibadah, berbeda dengan adab. Kalau adab, nilai kemuliaan yang dihasilkan dengan proses pendidikan. Sedangkan akhlak, nilai kemuliaan yang dihasilkan dengan proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ, kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan mereka untuk beribadah kepada aku. Ditulis dalam kalimat tersebut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ. Khalaqa. Adapun akhlak, maka orang, maka yang menciptakan kita siapa namanya? Yang namanya Khaliq. Sedangkan kita makhluk adalah ciptaan daripada sang Khaliq. Maka ditulis dalam ayat tersebut, wa ma khalaqtul jinna. Tidaklah aku ciptakan jin manusia, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka akhlak ini, kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, seandainya kita mau mencontohkan akhlak, maka contohlah akhlak daripada Nabi. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW, beliau adalah uswatun hasanah. Sebagaimana ayat yang saya bacakan dalam mukaddimah tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah ini adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di dalam berbagai aspek kehidupan. Salatnya paling bagus, puasanya paling bagus, zakatnya paling bagus, tahajudnya paling bagus, zikirnya paling bagus. Bahkan dikatakan strategi peperangan Rasulullah juga paling bagus. Beliau adalah seorang manusia, namun tidak sama dengan manusia lainnya. Itulah makna daripada basyarun la kal bashar. Maka banyak sekarang manusia, ketika kita lihat dia itu bisa memberikan contoh. Namun sangat sedikit manusia yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Memberikan contoh itu sangatlah mudah. Namun menjadi contoh itu yang susah. Maka dalam kesempatan kali ini, berdasarkan daripada judul krisis akhlak dan adab, oleh karena tadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang baik dalam berbagai aspek kehidupan yang patut kita contohkan. Salah satunya yaitu akhlak Nabi. Marilah kita simak bagaimanakah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sukses di dalam memperjuangkan agama Islam ini. Apakah faktor utama di balik kesuksesannya beliau? Maka jawabannya dua. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sukses di dalam memperjuangkan agama Islam ini karena faktor keyatiman dan juga kemiskinan. Sedangkan yang kedua, Rasulullah sukses di dalam memperjuangkan agama Islam ini dengan faktor akhlakul karimah, akhlak yang baik. Maka kita bahas dulu yang pertama. Itu Rasulullah sukses membawa Islam karena faktor kemiskinan dan juga keyatiman. Dituliskan di dalam beberapa kitab tarikh, tentunya, yaitu kitab tentang masalah sejarah Rasulullah. Dituliskan di dalam kitab tersebut, abal yatama wal masakin, bapaknya anak yatim dan bapaknya orang-orang yang miskin adalah Nabi Muhammad.
Maka beliau sukses membawa Islam karena faktor keyatiman dan juga kemiskinan. Sayangnya beliau kepada anak yatim, fakir, miskin sangat luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, apa kata Nabi? Ana wa kafirul yatim fil jannah hakada. Fa asyara bis sabbabi wal usta. Saya, kata Nabi, akan dekat bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim. Isyarat Nabi dengan jari telunjuk dan juga jari tengah. Beginilah dekat Nabi dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim di dalam dunia ini dan juga memperdulikan hak orang miskin. Dan juga pernah pada suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menahan kelaparan selama 7 hari 7 malam. Mengapa? Karena beliau memberikan makanan kepada 80 orang. Yang dimana dalam 80 orang tersebut ada fakir miskin, kaum mustada'afin, dan juga anak yatim. Maka tatkala dalam satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat, yang menjadi makmum pada saat itu Umar bin Khattab. Dalam masa sholatnya Umar bin Khattab dengan Rasulullah, terdengar pada perutnya Nabi suara gemertak berbenturan antara tulang dan tulang pada saat tersebut. Selesainya salat, Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau dalam keadaan sakit, ya Rasul?" Jawaban daripada Nabi, "Tidak, wahai Khalifah Umar bin Khattab." "Lantas kenapa ya Rasulullah? Engkau memegang perut, lantas mengapa ya Rasulullah?" "Saya tadi mendengar suara gemertak berbenturan antara tulang dan tulang di perutmu ya Rasulullah." Setelah Umar bin Khattab mengatakan hal yang sedemikian rupa, Rasulullah langsung mengeluarkan samping perutnya. Nabi mengikat perutnya dengan batu, anak batu. Orang Arab paham, kalau satu batu diikat pada perutnya, berarti dia satu hari tidak makan makanan. Rupanya ketika dikeluarkan oleh baginda Nabi, 7 batu dikeluarkan samping perutnya. Diikatkan perutnya dengan batu. Artinya apa? 7 hari 7 malam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak makan makanan. Tanyalah Umar bin Khattab kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memberitahukan kami ya Rasulullah, bahwa engkau selama ini tidak makan makanan? Padahal kami mempunyai makanan di rumah kami sendiri ya Rasulullah." Maka pada saat tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wahai Umar bin Khattab, perlu engkau ketahui, saya pada hari ini menahan kelaparan selama 7 hari 7 malam. Mengapa? Supaya umatku di akhir zaman, mereka tidak akan pernah merasakan kelaparan selama 7 hari dan 7 malam. Dan saya pada hari ini menahan kelaparan selama 7 hari 7 malam. Mengapa? Karena saya memberikan makanan kepada 80 orang, yang dimana 80 orang tersebut ada anak yatim, fakir miskin, dan juga kaum mustad'afin." Rasulullah bagaimana sayangnya kepada anak yatim. Hanya tak salah dilanturkan di dalam syair Aceh. Ini walaupun kawan-kawan sekalian bukan orang Aceh, ini saya nyanyikan lagu Aceh, nanti saya Indonesiakan. Bagaimana disyairkan dalam syair Aceh? Nabi Muhammad anu yang yatim, lagi miskin hartana, yang na harta ayahna kebak, saboh jariah
limang baunta. Itu bahasa Aceh. Kalau kita Indonesiakan, begini maknanya. Nabi Muhammad, anak yang yatim, lagi miskin, harta tiada, yang ada harta ayah tinggalkan, satu jariah 5 ekor onta. Nabi Muhammad, anak yang yatim, lagi miskin, harta tiada, yang ada harta ayah tinggalkan, satu jariah 5 buah onta. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sukses semua Islam dengan faktor keyatiman dan juga kemiskinan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses membawa Islam karena faktor akhlakul karimah. Akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja aku ini diutuskan dalam dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berdakwah dari akhlak kepada akhlak. Sukses membawa Islam karena faktor akhlakul karimah. Maka bila kita ingin sukses dalam dunia ini, salah satu caranya perbaiki akhlak kita, baik itu dengan Allah dan juga dengan manusia. Maka ada dalam beberapa kisah, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat, rutinitas Rasulullah sehari-harinya adalah mengantarkan makanan kepada seorang nenek tua yang buta Yahudi, di mana tinggal nenek tua tersebut di pelosok kota Mekah. Rasulullah mengantarkan makanan kepada nenek tersebut. Setelah Rasulullah mengantarkan makanan, rupanya Rasulullah menghaluskan makanan. Setelah menghaluskan, menguapkan ke dalam mulutnya. Nenek tersebut berkata, apa katanya? Wahai pemuda, saya belum pernah melihat akhlak yang sesempurna kamu, wahai pemuda. Sungguh akhlakmu luar biasa sempurna. Maka oleh karena akhlakmu sempurna, wahai pemuda, aku berpesan kepadamu, jangan pernah kamu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Muhammad itu sesat, Muhammad itu bangsa, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu laknat, kata nenek tua tersebut. Padahal yang mengantarkan makanan tadi siapa? Nabi Muhammad. Marahkah Nabi? Tentu jawabannya tidak. Berlanjutnya hari kedua, Rasulullah mengantarkan makanan pada nenek tersebut lagi, menghaluskan dan menyuapkan ke dalam mulutnya. Kata nenek tersebut, jangan pernah kamu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Muhammad itu sesat, bangsat, laknat, tukang sihir Muhammad itu. Marahkah Nabi? Tidak. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Nabi Muhammad mengantarkan makanan kepada nenek tersebut. Tatkala pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, pada saat tersebut rutinitas Nabi sehari-harinya dilanjutkan oleh seorang sahabat karibnya, yaitu As-Siddiq. Abu Bakar mengantarkan makanan kepada nenek tersebut. Rupa-rupanya setelah Abu Bakar mengantarkan makanan, Abu Bakar tidak
dan juga Abu Bakar tidak menyuapkan makanan ke dalam mulut nenek tersebut. Apa kata nenek tersebut? Sungguh sangat berbeda dengan hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasanya orang yang mengantarkan makanan kepadaku, akhlaknya luar biasa sempurna. Setelah dia mengantarkan, menghaluskan, menyuapkan ke dalam mulut, pada hari ini, mengapa engkau berbeda, wahai pemuda? Kata Abu Bakar, wahai nenek, memang saya sangat berbeda, sangat jauh berbeda dengan seorang pemuda yang biasa mengantarkan makanan kepadamu. Kalau biasa pemuda yang mengantarkan makanan kepadamu, akhlak dia itu luar biasa sempurna. Tak ada yang bisa menandinginya di dalam dunia ini. Sedangkan aku makhluk biasa saja, manusia biasa saja, kata Abu Bakar. Kemudian nenek tersebut berkata lagi, oh ya sudahlah wahai pemuda, karena kamu pun bagus akhlaknya, mau mengantarkan makanan kepadaku, walaupun kamu tidak menghaluskan, dan walaupun kamu tidak menyuapkan ke dalam mulutku. Aku berpesan kepadamu wahai pemuda, jangan pernah kamu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Muhammad itu sesat, Muhammad itu tukang sihir, laknat Muhammad. Apakah marah Abu Bakar? Abu Bakar yang mendengar pada saat tersebut marah sejadi-jadinya. Keluarlah daripada mulut Abu Bakar. Bagaimana kata Abu Bakar? Wahai nenek, orang yang biasa mengantarkan makanan kepada, kemudian dia menghaluskan makanan dalam mulutmu. Tahukah kamu siapa itu? Jawaban daripada nenek tersebut, tidak wahai pemuda, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini dia sudah wafat. Dia sudah meninggalkan kita. Nenek tersebut ketika mendengarkan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, seketika dia menangis. Dia terharu. Dia berkata kepada Abu Bakar, wahai pemuda, perlu engkau ketahui bahwa Nabi Muhammad tiap hari dia mengantarkan makanan kepadaku. Dia menghaluskan makanan. Dia menyuapkan ke dalam mulutku. Namun setiap hari aku menghina, mencaci, memakinya. Belum pernah hinaan, cacian, makianku Nabi Muhammad membalas kepadaku. Maka oleh karena akhlak daripada Muhammad luar biasa sempurna, saksikanlah wahai pemuda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap dua kalimah syahadat nenek tersebut, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah akhlak Nabi Muhammad. Bila kita ingin sukses, contohlah akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu riwayat. Ada juga dalam riwayat lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rutinitas sehari-harinya beliau pergi jamaah subuh ke masjid. Tatkala dalam perjalanannya pergi ke masjid, dia berjalan sampainya dia di masjid. Di gerbang masjid, rupa-rupanya ada seorang pemuda. Dia menunggu kedatangan daripada Nabi Muhammad. Di mana pemuda tersebut perintah daripada Abu Lahab. Abu Lahab memerintahkan kepada pemuda, wahai pemuda, kamu tunggu Muhammad di gerbang masjid. Bila lewat Muhammad, kamu ludahkan air liurmu ke muka. Sehingga ditunggulah Nabi Muhammad. Lewatlah Nabi Muhammad pada saat tersebut. Dia meludahkan air liurnya. Kenalah pada saat tersebut pada mukanya Nabi. Apakah marah Nabi? Tidak. Nabi pergi ke tempat wudhu. Nabi membasuh wajahnya yang berlumuran dengan air liur pemuda tersebut. Berlanjutnya hari kedua, dia meludahkan lagi. Hari ketiga pun sama. Dia meludahkan lagi.
Sampai hari keempat, Rasulullah datang lagi ke masjid. Rupa-rupanya Rasulullah ketika melihat pemuda yang biasa meludahinya, dia tidak lagi menunggunya di gerbang masjid. Sehingga heranlah Nabi. Nabi berkata, adapun bertanya kepada penduduk yang ada di sekitaran itu, kemanakah pemuda yang biasa meludahiku setiap paginya? Penduduk tersebut mengatakan, ya Rasulullah, pemuda yang biasa meludahimu, dia dalam keadaan sakit berat. Bergegaslah Nabi ke masjid, salat Nabi subuh secara berjamaah. Setelah itu pulanglah Nabi ke rumah. Nabi mengambil uang, pergi ke pasar membelikan makanan buah-buahan. Setelah dia belikan buah-buahan, dia pergilah ke rumah pemuda tadi. Sampainya di rumah pemuda tersebut, Nabi mengetuk pintu. Tidak memberikan salam, karena pemuda tersebut orang Yahudi. Pemuda tersebut mengatakan, siapa di bawah? Nabi mengetuk pintu lagi. Siapa di bawah? Masuk, dibilang sama pemuda tersebut. Sehingga masuklah Nabi. Ketika pemuda tersebut melihat bahwa yang bertamu ke rumahnya adalah Rasulullah Muhammad, apa yang dia katakan? Ya Muhammad, apa tujuanmu pada hari ini? Engkau menjengukku. Apakah engkau ingin membalaskan dendammu kepadaku? Apa kata Nabi? Wahai pemuda, pada hari ini saya menjengukmu. Tujuannya, saya ingin membawakan makanan ini kepadamu. Supaya apa? Supaya engkau sehat kembali. Ketika engkau sehat kembali, engkau bisa mengerjakan pekerjaanmu sehari-hari, yaitu memberikan pahala kepadamu. Itu kata Nabi. Pemuda tersebut ketika mendengar jawaban daripada Rasulullah, apa dia katakan? Ya Muhammad, tak pernah aku melihat akhlak yang sesempurna. Baru kali ini aku melihat akhlak yang sempurna sepertimu, wahai Muhammad. Padahal aku setiap hari meludahimu. Setiap hari aku meludahimu. Kamu tak marah, tak pernah menghina, mencaci, membalas kepadaku atas perlakuanku yang sangat buruk ini. Maka oleh karena akhlak daripadamu ya Muhammad luar biasa sempurna, saksikanlah wahai Muhammad pada hari ini. Aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau Muhammad adalah utusan Allah. Tuh lihat, sukses Nabi membawa Islam karena akhlakul karimah. Subhan. Oleh karenanya teman-teman sekalian, ikhwan wa akhwat fillah, jika kita ingin kesuksesan baik itu di dunia dan di akhirat, perbaiki adab, perbaiki akhlak kita. Baik itu adab kepada Allah dan juga adab kepada manusia. Baik itu akhlak Allah dan juga akhlak kepada manusia. Insya Allah, bila kita memperadab dan akhlak kita di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, insya Allah kita akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi pribadi saya sendiri, hendaknya bagi kawan-kawan sekalian. Ya, ini barangkali ada yang bertanya, silakan. Barangkali waktunya 10 atau 15 menit, karena saya pun ini mau ngajar. Posisi saya ini di pondok pesantren. Nah, jadi kepada moderator, ini boleh dibuka mic-nya. Terkadang ada kawan-kawan yang mau bertanya, silakan. Kalau mampu saya menjawab pada malam ini.
Saya menjawabnya. Jadi kalau tidak mampu, saya jawab ke depannya. Baik, Ustadz. Pemateri kita pada malam hari ini yang sangat mengkali penyampaian materinya. Baik, selanjutnya memasuki sesi tanya jawab dan diskusi selama 15 menit. Kami bataskan 2 pertanyaan aja ya teman-teman. Acungkan tangan dan unmute, lalu sebutkan nama dan pertanyaannya apa, atau teman-teman bisa menyanyikan langsung melalui kolom saya. Gimana, ada yang bertanya? Kalau memang nggak ada, kita tutup karena saya pun sekarang mau ngajar bentar lagi. Turun dari sini saya mau ngajar. Kalau ada yang bertanya silahkan, biar waktunya agak terbuang. Baik Ustadz, kita tunggu 1 menit Ustadz. Kalau misalkan tidak ada yang bertanya, mungkin kita langsung menutup kajian Ustadz. Ya. Baik Ustadz, mungkin teman-teman tidak ada yang bertanya Ustadz. Jadi kita langsung memasuki ke sesi berikutnya, ialah doa Ustadz yang akan dipimpin oleh Ustadz Mansur. Kepada beliau kami persilahkan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احينا بالإيمان وامسنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قليلا فكثره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علمك علم اللدنيا وسرك سر الربانية ومواهبك مواهب اللدنيا، وأعطنا فهما زكيا وعلما نافعا وعملا متقبلا ولسانا فاسحا وقولا مسمعا في علوم التفسير والحديث والتوحيد والفقه وأصوله والتصوف والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والمنطق والمناظرة، وفي كل علم من علمك يا الله يا فتاح يا عليم.
علمنا من يحل من حكمتك واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sekian yang demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kehilafan. Maka oleh karenanya saya akhiri dengan laqaina birrahmah wal faraq bis salamah. Berjumpa dengan rahmat juga berpisah dengan salam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.